Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari orang yang sehat ke orang yang sakit atau membutuhkan resipien. Tujuan transfusi darah. Transfusi darah memiliki beberapa tujuan penting dalam pengobatan. Antara lain, yang pertama, mengganti volume darah. Transfusi darah digunakan untuk mengganti volume darah yang hilang akibat pendarahan berat seperti pada kecelakaan atau operasi besar. Dan yang kedua, meningkatkan kadar hemoglobin. Pada pasien dengan anemia, transfusi darah dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin dan memperbaiki oksigenasi tubuh. Dan yang ketiga, mendukung proses penyembuhan. Pasien yang menjalani kemoterapi atau memiliki gangguan darah tertentu mungkin memerlukan transfusi untuk membantu pemulihan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang keempat, mencegah komplikasi. Transfusi dapat mencegah komplikasi yang mungkin timbul akibat kekurangan darah. Dan yang kelima, menangani gangguan pembekuan darah. Beberapa pasien dengan gangguan pembekuan darah memerlukan transfusi komponen darah tertentu seperti plasma atau trombosit. Transfusi darah harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan indikasi medis yang jelas untuk memastikan keselamatan pasien. Manfaat transfusi darah. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, donor darah dapat mendeteksi penyakit. Yang ketiga, donor darah meningkatkan produksi sel darah merah. Yang keempat, menurunkan kolesterol. Yang kelima, meningkatkan kesehatan mental. Selanjutnya kita ke jenis-jenis golongan darah dan jenis golongan darah yang bisa mendonor dan menerima. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis golongan darah terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem ABO dan sistem resus atau RH. Pada sistem ABO mengklasifikasikan darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen A dan B. Pada sistem resus mengklasifikasikan darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen RHD. Darah dalam sistem ABO dibedakan menjadi A, B, AB, dan O, yang dimana golongan darah A memiliki antigen A, golongan darah B memiliki antigen B, golongan darah AB memiliki antigen A dan B, sedangkan golongan darah O tidak memiliki antigen. Sistem ABO, golongan darah O bisa mendonor darah ke semua jenis golongan darah ABO karena ia bersifat universal. Namun golongan darah O hanya bisa menerima donor darah dari jenis golongan darahnya sendiri. Golongan darah A bisa mendonor darah ke jenis golongan darah A dan AB. Namun golongan darah A hanya bisa menerima donor darah dari golongan darah A dan O. Golongan darah B bisa mendonor darah ke golongan darah B dan AB. Namun golongan darah B hanya bisa menerima donor darah dari jenis golongan darah B dan O. Golongan darah AB bisa mendonor darah ke golongan darah AB. Namun golongan darah AB bisa menerima donor darah dari semua jenis golongan darah ABO. Golongan darah dalam sistem resus dibedakan menjadi RH positif dan RH negatif, yang dimana golongan darah RH positif memiliki antigen protein RH, golongan darah RH negatif tidak memiliki antigen protein RH. Pada sistem resus, golongan darah O negatif bisa mendonor darah ke semua jenis golongan darah dengan RH positif dan RH negatif. Golongan darah O positif hanya bisa mendonor darah ke jenis golongan darah dengan RH positif saja. Golongan darah B negatif hanya bisa mendonor darah ke golongan darah AB positif, AB negatif, B positif, dan B negatif. Golongan darah B positif hanya bisa mendonor darah ke AB positif dan B positif. Golongan darah A negatif hanya bisa mendonor darah ke AB positif, AB negatif, A positif, dan A negatif. Golongan darah A positif hanya bisa mendonor darah ke golongan darah AB positif dan A positif. Golongan darah AB negatif hanya bisa mendonor darah
ke AB negatif dan AB positif. Golongan darah AB positif hanya bisa mendonorkan darah ke AB positif saja. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih syarat untuk menjadi pendonor darah. Yang pertama itu ada usia. Usianya itu minimal 17 tahun sampai maksimal 65 tahun. Dan berat badan itu minimal 45 kg dan tekanan darah itu harus normal, yaitu 100/70 sampai 150/80 mmHg. Suhu tubuh juga itu harus berkisaran normal, antara 36,6 sampai 37,7 derajat Celcius. Dan denyut nadi itu berkisaran normal juga, antara 50 sampai 100 kali per menit. Dan kadar hemoglobin harus normal. Normalnya itu sekitar 12,5 sampai 17 GDL dan tidak lebih dari 20 GDL. Dan badan itu harus sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang mengkonsumsi obat dan tidak menderita penyakit menular seperti hepatitis, sifilis, dan HIV seperti yang lainnya. Dan bagi wanita tidak sedang hamil, menyusui, atau menstruasi. Baik, adapun beberapa reaksi yang akan terjadi setelah melakukan transfusi darah. Adapun yang pertama yaitu reaksi hemolitik akut. Nah, reaksi ini bisa ditandai dengan adanya demam, menggigil, dan nyeri punggung. Adapun yang kedua yaitu reaksi alergi. Nah, reaksi ini bisa terjadi meskipun golongan darah yang diberikan sudah tepat dan bisa ditandai dengan adanya itu seperti gatal-gatal. Adapun yang ketiga yaitu reaksi analifikasi. Nah, reaksi ini ditandai dengan adanya bengkak pada bibir dan mata, pusing, muntah-muntah, berdebar-debar, keringat dingin, gelisah, dan lemas. Adapun yang keempat yaitu kelebihan zat bas. Nah, ini bisa terjadi jika jumlah darah yang diberikan sangat banyak dan bisa berdampak buruk pada organ seperti hati dan jantung.